warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Sorong, Papua Barat Daya akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Bersama saya Faiza Musab, SPDGR dari SD Negeri 21 Kota Sorong. Bersama saya juga Nunik Setiani, SPD dari SMA Negeri 2 Kota Sorong. Dan saya Ibu Sauda Renwarin dari SMA Negeri 2 Kota Sorong. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Faiza. Bagaimana kabarnya Ibu Sauda hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, Ibu Faiza. Alhamdulillah. Ibu Sauda, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Sauda. Ya, Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada coaching hari ini. Untuk itu, coaching kita hari ini yang akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya, yaitu apakah coaching yang sudah Ibu Sauda lakukan sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus yang kedua, bagaimana Ibu Sauda dalam memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Yang ketiga adalah bagaimana coach bisa merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Lalu yang keempat adalah prinsip coaching yang perlu Ibu Sauda perhatikan, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, di sini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan untuk coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan dengan aktif, terus dan memberikan pertanyaan berbobot, Ibu. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu Sauda kembangkan untuk coaching atau observasi kali ini? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kenapa saya mengambil 2 poin itu? Karena saya merasa saya sebagai coach harus menggali permasalahan yang ada pada si coach tersebut, supaya si coach tersebut bisa mendapatkan solusi atau langkah-langkah untuk permasalahan coach tersebut, Ibu. Oke. Untuk indikatornya, indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu Sauda untuk proses coaching kali ini? Yang saya inginkan adalah saya kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Ibu. Oke, baik. Jadi ini adalah praobservasi kita, Ibu Sauda. Untuk kali ini silakan Ibu Sauda akan melakukan coaching dengan coachnya, ya. Nanti kita akan melanjutkan lagi diskusi kita setelah proses coaching selesai. Terima kasih, Ibu Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sauda. Bagaimana kabar hari ini, Ibu Nuni? Alhamdulillah, kabar saya baik, Ibu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga, Ibu Nuni. Ibu Nuni, dengar-dengar ada yang mau ingin disampaikan, Ibu Nuni? Iya, betul Ibu. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu dan sekaligus curhat sama Ibu. Oke, baik. Tapi sepertinya kita punya waktu hanya 15 menit sampai 20 menit saja, ya, Ibu Nuni, ya, untuk kita ngobrol-ngobrol, ya, Ibu Nuni, ya. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan, Bu Nuni? Iya Ibu, terkait guru-guru di sekolah saya Ibu, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi itu masih memakai metode ceramah.
Kemudian padahal kita kan tahu Ibu ya, seiring perkembangan zaman kan namanya metode pembelajaran kan harus bervariatif Ibu ya, kalau berubah ya. Tidak hanya terpaku dengan metode ceramah terus. Nah, sehingga membuat pembelajaran menjadi kurang menarik atau kurang variatif. Seperti itu Ibu. Oh gitu ya Bu Nunik ya. Kalau saya garis bawahi yang Ibu Nunik katakan, permasalahan dari guru-guru di sekolah Ibu Nunik yaitu pembelajaran yang kurang bervariatif ya Ibu Nunik ya. Iya Ibu. Oke. Eh, Kira-kira dari percakapan kita pada hari ini, apa yang ingin Ibu Nuni dapatkan? Iya, dari percakapan kita hari ini, saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, Ibu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Ibu. Oh iya, jadi yang Ibu Nunik harapkan ini adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Nunik ingin lihat dan dapatkan, Ibu? Iya, saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian materi, kemudian metode, model pembelajaran atau media pembelajaran yang bervariatif, seperti misalnya menggunakan aplikasi Canva, kemudian Quizzes, ya, kemudian atau bisa juga dengan membuat materi dengan menggunakan slide PowerPoint, itu pun sudah bagus, sudah baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa media apapun. Oke. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran yang bervariatif dari model, metode ataupun media, bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Ibu ya. Yang mana itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa Ibu? Sepertinya masih di level 5 ya Ibu, karena di sekolah saya itu lebih banyak guru-guru yang senior. Dan kalau mau ke level yang lebih tinggi lagi mungkin agak sulit. Pada saat ini mungkin masih di level 5 saja Ibu. Oke, jadi sekarang ini masih di level 5 ya Ibu ya. Kemudian di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu Nunik, Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 Ibu ya, karena kalau level yang lebih tinggi kayaknya memang agak sulit, mengingat kebanyakan guru-guru saya itu masih senior, guru yang senior lah Ibu ya, jadi mereka belum bisa nyaman untuk keluar dari zona yang nyaman. Jadi mungkin dari level 5 ke level 7 itu masih bisa dilakukan untuk perubahan. Oke, baik. Berarti dari level 5 ke level 7 ya Ibu ya. Kira-kira usaha apa yang ingin dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Ibu? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa tindakan atau rencana yang bisa saya lakukan ya Ibu. Tapi mungkin semacam mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru, tapi secara bergantian seperti itu Ibu. Oke, sangat bagus ya Ibu ya. Oke, jadi nantinya itu Ibu Nunik akan merencanakan dengan melakukan mentoring atau pendampingan ya Ibu ya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi mungkin yang Ibu Nunik terapkan di sekolah dan rekan-rekan Ibu nyaman dan bisa menyampaikan itu dengan baik Ibu? Ya mungkin kalau bukan dengan melakukan mentoring, saya coba untuk konsultasikan dengan ibu kepala sekolah atau dengan wakasek kurikulum untuk membuat semacam kegiatan atau pelatihan atau workshop, yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang media-media pembelajaran yang variatif Ibu. Berarti Ibu Nunik ini sudah merencanakan untuk melakukan mentoring ya Ibu ya, pendampingan atau melakukan pelatihan workshop. Nah, dari ketiga rencana Ibu Nunik ini, mana yang Ibu merasa nyaman atau cepat terrealisasikan Ibu untuk saat ini? Mungkin untuk saat ini sepertinya mentoring Ibu. Karena kalau yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian juga butuh biaya serta harus mencari narasumber yang kompeten. Oke. Kemudian kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu Nunik
membutuhkan bantuan siapa Ibu? Ya, mungkin saya akan meminta bantuan atau dukungan teman-teman atau rekan-rekan guru di sekolah yang bisa menguasai atau memang ahli dalam bidang IT, atau guru tersebut mungkin sudah menggunakan media pembelajaran yang variatif sebelumnya, Ibu. Oke, berarti Ibu Nunik ingin melakukannya dengan cara berkolaborasi ya Ibu Nunik ya. Kira-kira kapan Ibu Nunik ingin merealisasikan untuk melakukan mentoring itu Ibu? Ya, saya harapkan sesegera mungkin ya Ibu ya. Besok saya akan mencoba untuk berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dan mudah-mudahan minggu depannya saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru untuk melakukan mentoring ini. Luar biasa Ibu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini nih, dari ngobrol kita, curhatan kita, apa yang Ibu sudah dapatkan Ibu? Dari percakapan kali ini saya sangat merasa lega karena saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara mendapatkan perubahan di sekolah. Kemudian saya dengan cara adanya kegiatan mentoring ini juga, saya dibantu juga dengan rekan-rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian di bidang IT dan sudah menerapkan pembelajaran yang bervariasi, Ibu. Oke. Alhamdulillah ya Ibu Nunik, luar biasa Ibu sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Ibu ya. Oke Ibu, saya tunggu kabar-kabar berikutnya ya dari Ibu setelah melakukan mentoring nantinya. Saya sudah tidak sabar nih mendengarkan cerita-cerita dari Ibu Nunik. Baik Bu, mungkin percakapan kita cukup sampai di sini Ibu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk mentoring, berkolaborasi dengan rekan-rekan berjalan dengan baik. Kalau nanti ada kesempatan lagi Ibu kepengen curhat, ngobrol, kita akan atur waktu dan kita akan kembali bertemu ya Ibu ya. Oke Ibu Nunik, mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nunik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ija. Ibu Sauda tadi sudah melakukan coaching ya sama Ibu Nunik. Iya, Di sini sebagai penutupan ada yang ingin saya tanyakan. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Yang sudah saya lakukan yaitu sesuai dengan alur Tirta, seperti menetapkan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga dapat mengantarkan coach saya yaitu Ibu Nunik menemukan solusi atau langkah-langkah untuk mengatasi masalahnya Ibu. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer, tadi prosesnya saya melihat sudah berjalan dengan sangat baik ya antara Ibu Sauda dan Ibu Nunik, dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu Sauda sudah berusaha menggali informasi dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Nunik, sehingga saya lihat di sini coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga di sini coachingnya menurut saya sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir dari saya, Ibu Sauda, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari coaching yang sudah dilakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu tentang alur Tirta, yang saya harus banyak belajar lagi supaya kedepannya bagaimana saya bisa melakukan coaching kepada coach dalam menggali permasalahannya tuh lebih baik lagi Bu. Itu yang saya mau tingkatkan Bu. Semoga kedepannya Ibu Sauda bisa menjadi coach yang handal lagi sesuai dengan keinginan dari Ibu Sauda. Kita tutup dengan sama-sama membacakan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sauda. Bagaimana kabar hari ini, Ibu Nuni? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu Oda. Alhamdulillah. Bagaimana dengan kabar Ibu Oda? Sangat baik, Ibu Nuni. Iya, Ibu Nuni, sebelum kita memulai coaching, sebagai awalnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Baik Ibu, pada saat coaching kita akan pada hari ini saya akan amati dan menilai proses antara coach sama coachee sudah sesuai tidak dengan rubrik penilaian, yaitu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Terus yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Terus yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, yaitu Ibu sendiri ya. Nah, jangan lupa Ibu sesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, terus yang kedua proses kreatif, dan ketiga adalah memaksimalkan potensi ya Ibu ya. Oke Ibu, pertanyaan pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu Nuni, yaitu kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan pada coaching kali ini Ibu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching kali ini yaitu adalah kehadiran penuh untuk presenter, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke. Terus pertanyaan kedua Ibu, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi Ibu? Ya, untuk kompetensi yang saya ingin kembangkan secara spesifik yaitu adalah mendengarkan dengan aktif, agar coachingnya itu bisa nyaman ketika kita mendengarkan dengan aktif ya Ibu. Kemudian juga memberikan pertanyaan berbobot agar coaching yang akan saya coaching nanti bisa mengutarakan permasalahan yang dia alami atau dia hadapi Ibu. Oke. Terus pertanyaan terakhir nih Ibu, indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Ya, saya ingin coaching saya kali ini itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau juga dia bisa menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Oke, terima kasih Bu Nunika sudah Sama-sama. menjawab pertanyaan dari saya. Demikian dulu ya Ibu pra observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya Ibu ya. Oke, terima kasih Bu Nuni. Sama-sama, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuni. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu Nuni. Ya, Ibu, dengar-dengar Ibu ada yang ingin sampaikan. Iya Ibu, hari ini ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nuni. Oke, tapi sepertinya kita hanya punya waktu 15-20 menit saja Ibu ya untuk mengobrol. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Nuni terkait dengan guru-guru di sekolah saya ini, yang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu belum ada perubahan, di mana penyampaian materi masih menggunakan metode ceramah. Padahal kita tahu seiring dengan perkembangan zaman dan metode pembelajaran yang selalu berubah-berubah, harusnya ada perubahan yang terjadi di sekolah saya, di mana guru-guru bisa mungkin menggunakan metode dan juga model pembelajaran yang bisa lebih bervariasi lagi supaya pembelajaran menjadi semakin menarik. Oh, seperti itu Bu ya. Kalau saya garis bawahi ini berarti permasalahan dari guru-guru sekolahnya Ibu ya, pembelajaran yang kurang bervariatif Bu ya. Iya betul ya. Oke, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Faiza ingin dapatkan? Yang ingin saya dapatkan yaitu terjadinya perubahan di sekolah saya terkait dengan penyampaian materi pembelajaran berupa metode dan mungkin media yang lebih bervariasi lagi. Oh, jadi yang Ibu Faiza harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Iya betul Ibu. Kira-kira perubahan apa yang Ibu Faiza ingin lihat atau dapatkan?
Yang ingin saya lihat dan saya dapatkan, yang pertama, untuk materi-materi pembelajaran ataupun metode dan model serta media pembelajaran ini, kalau bisa guru-guru di sekolah saya dapat menerapkan media yang lebih kreatif lagi, seperti mungkin ada penggunaan aplikasi pembelajaran yang uh, lebih beraneka ragam, bisa menggunakan quizzes, bisa menggunakan Canva, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik ya, atau mungkin bisa menggunakan slide PowerPoint ataupun juga video pembelajaran. Seperti itu Bu ya. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang pembelajaran yang bervariatif, yaitu dari model, metode, atau bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Ibu ya. Iya, betul. Ya, yang mana itu berada di level 10. Nah, kira-kira nih di sekolah Ibu sekarang ini berada di level berapa? Kalau yang saya perhatikan di sekolah saya masih berada di level 5 Ibu, karena di sekolah saya ini masih begitu banyak guru-guru yang senior yang belum terlalu memahami tentang penggunaan IT Ibu, seperti itu. Oh oke, jadi di level 5 ya Bu ya. Iya. Kemudian di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa Ibu ini bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolah Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7 Ibu, karena kalau di level yang lebih tinggi lagi menurut saya ini masih agak sulit, mengingat kebanyakan guru-gurunya adalah guru-guru senior, dan saya rasa bahwa untuk mengubah itu butuh waktu yang agak begitu lama. Oh oke, baik, berarti dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Iya, Ya. Ibu. Oke, kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Usaha yang saya pikirkan untuk yang mau saya lakukan semacam mentoring ataupun juga pendampingan individu, atau juga seperti workshop begitu Ibu, yang bisa dilaksanakan di sekolah. Oh oke, jadinya nanti Ibu Faiza ini akan merencanakan dengan melakukan mentoring Iya, atau pendampingan individu ya Bu ya. iya betul. Oke, baik, kira-kira ini Bu ya, selain itu ada tidak strategi lain mungkin yang Ibu Faiza terapkan di sekolah dan rekan-rekan Ibu nyaman dengan penyampaian Ibu? Mungkin strategi lain yang mungkin bisa saya lakukan, yang pertama adalah saya mencoba untuk berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga Wakase Kurikulum untuk bagaimana merencanakan semacam kegiatan pelatihan yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru gitu, khususnya dalam media-media pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, berarti Ibu Faiza ini sudah merencanakan untuk melakukan mentoring, pendampingan, atau pelatihan workshop ya Bu Iya, ya? betul sekali Bu. Ya, nah dari ketiga rencana Ibu ini kira-kira untuk saat ini yang lebih nyaman atau cepat terrealisasikan itu yang mana ya menurut Ibu? Kalau menurut saya dalam waktu dekat ini yang bisa saya realisasikan adalah mentoring, karena kalau melakukan pelatihan ataupun workshop menurut saya ini membutuhkan persiapan yang begitu matang, dan juga ini tidak membutuhkan hanya waktu saja Ibu, tapi juga membutuhkan biaya dan juga narasumber yang berkompeten untuk bisa melatih Bapak dan Ibu guru di sekolah. Iya, memang betul sekali Bu ya. Oke, kemudian kegiatan mentoring ini nih, kira-kira Ibu Faiza membutuhkan dukungan atau bantuan siapa? Dukungan yang saya butuhkan seperti mungkin bisa bekerja sama dengan guru-guru IT, dan juga bisa memintarkan guru lain yang mungkin dalam penerapan pembelajarannya sudah pernah melakukan metode ataupun model-model serta media pembelajaran yang lebih bervariasi. Oke, berarti Ibu Faiza ingin melakukannya dengan cara berkolaborasi Bu ya? Iya, betul sekali Bu. Ya, kira-kira kapan Ibu ingin merealisasikan untuk melakukan mentoring ini? Semoga sesegera mungkin ya. Besok akan saya coba untuk berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dan mudah-mudahan minggu depan saya bisa melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk bagaimana melakukan mentoring.
Wah, luar biasa sekali Ibu Faiza. Ya, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini nih apa yang Ibu ingin dapatkan? Yang saya dapatkan pertama gambaran ya Ibu untuk bagaimana saya bisa mengetahui cara melakukan perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring ini. Terus juga yang kedua, saya dapat bekerja sama dengan rekan guru saya yang memiliki keahlian di bidang IT untuk bisa membantu saya dalam menjalankan mentoring supaya dapat diterapkan di dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah. Alhamdulillah Ibu Faiza, luar biasa sekali. Ibu sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Ibu ya. Oke Ibu, saya tunggu kabar-kabar berikutnya dari Ibu Faiza ya setelah melakukan mentoring nanti. Nah, saya sudah tidak sabar nih mendengar cerita dari Ibu Faiza. Baik Ibu, mungkin percakapan kita hari ini sudah cukup sampai di sini Ibu ya. Semoga rencana-rencana Ibu Faiza untuk mentoring dan berkolaborasi dengan rekan-rekan Ibu Faiza, rekan-rekan guru bisa berjalan dengan baik ya Ibu. Ya, kalau ada kesempatan lagi, insya Allah nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Ibu ya. Baik. Ya, terima kasih Ibu Faiza. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nunik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sauda. Ibu Nunik tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Faiza ya. Iya Ibu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nunik. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan Ibu? Iya Ibu. Tadi saya sudah melaksanakan coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, rencana aksi dan juga tanggung jawab sehingga dapat mengantarkan coaching menemukan solusinya. Oke. Jadi menurut saya sebagai observer tadi prosesnya sudah berjalan dengan baik ya Ibu Nunik, antara Ibu Nunik dan Ibu Faiza dalam prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Nunik sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Faiza sebagai coach sehingga Ibu Faiza bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Coaching sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Ibu. Pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan buat Ibu Nunik sebelum kita mengakhiri pasca observasi yaitu kompetensi yang ingin dikembangkan dari coaching yang sudah dilakukan itu apa Ibu? Ya, kompetensi yang saya akan kembangkan ke depannya lagi yaitu bagaimana saya bisa memahami dan juga mendalami lagi tentang alur Tirta, dan juga saya juga ingin menjadi coach yang lebih baik lagi Ibu. Oke, sangat bagus ya Ibu ya. Semoga ke depannya kita menjadi lebih baik lagi. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini kita bisa terapkan ke depannya sebagai coaching atau sebagai coach atau coach yang terbaik Ibu. Oke, saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nunik. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nunik. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, baik Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Faiza ya. Dan pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang untuk coaching kita hari ini ya Ibu ya. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini coach, Ibu sebagai coach dan nantinya rekan Ibu sebagai coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya Ibu ya. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee?
Kemudian bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan buat Ibu Faiza ya. Ya. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Faiza kembangkan untuk coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah pendengar yang aktif, terus juga ada kompetensi kehadiran penuh, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Ibu. Dan kemudian pertanyaan kedua, Ibu Faiza, kompetensi mana yang akan Ibu Faiza kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi nantinya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Terus yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot supaya menggali informasi dari coach. Oke, baik. Ya, sekarang pertanyaan terakhir Ibu ya, yang ketiga, indikator yang bagaimana sih yang Ibu Faiza inginkan dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yang pertama adalah saya bisa mengantarkan coach saya untuk bisa menemukan solusi dari setiap permasalahannya, ataupun coach saya bisa mendapatkan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, bagus Ibu ya. Ya. Ibu Faiza, itu tadi pertanyaan dari saya. Ya, itu, Bu. Sekaligus dan demikian pra-observasi kita Ya. kali ini, dan selanjutnya silahkan Ibu Faiza melakukan observasi kepada coachingnya. Oh, ya. Ya, terima kasih Ibu Faiza. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sauda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ija. Bagaimana kabarnya Ibu Sauda hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan kabar Ibu Ija? Alhamdulillah, saya juga baik, Ibu Sauda. Ya. Ibu Sauda, saya dengar-dengar ada yang mau Ibu Sauda sampaikan ya sama saya hari ini. Iya Ibu, betul sekali. Saya mau bercerita, curhat dengan Ibu. Oke, baik Ibu Sauda, kita waktunya untuk ngobrol 15-20 menit saja ya. Iya Ibu. Oke, apa ini yang ingin Ibu Sauda sampaikan kepada saya hari ini? Oke Ibu, terkait guru-guru di sekolah saya, jujur dari tahun ke tahun mereka masih sama memakai metode ceramah. Kita percaya dan yakin pada saat ini teknologi kan sudah begitu canggih ya Ibu ya. Saya berharap di sekolah saya tuh bisa menggunakan aplikasi seperti Canva atau Quizzes supaya bagaimana pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik, anak-anak juga tidak bosan, dan pembelajaran itu tuh asik Ibu. Oh begitu ya. Jadi di sini Bu Sauda yang saya garis bawahi bahwa permasalahan dari Ibu Sauda yaitu pembelajaran yang kurang bervariatif. Begitu ya Ibu ya? Iya, betul sekali. Pembelajaran yang kurang variatif, metode atau medianya juga masih yang lama terus Ibu. Oh begitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Sauda dapatkan? Jujur Ibu, dari percakapan kita hari ini saya ingin adanya perubahan di sekolah saya, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif Ibu. Oh jadi yang Ibu Sauda harapkan adalah adanya perubahan ya? Yeah. Kira-kira perubahan seperti apa yang ingin Ibu Sauda lihat atau ingin Ibu Sauda dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam penyampaian materi atau metode, model atau media pembelajaran itu bervariatif, seperti menggunakan aplikasi Quizzes atau membuat materi dari aplikasi Canva Ibu, supaya pembelajaran itu menarik. Dan juga kalau memang tidak bisa memakai aplikasi yang tadi saya sebut, bisa juga menggunakan PowerPoint, itu sudah sangat bagus Ibu. Oke, dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sauda terkait dengan pembelajaran yang bervariatif, ada model, metode ataupun media, bisa kita katakan bahwa ini adalah kondisi yang ideal ya. Iya Ibu.
yang mana berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu sekarang berada di level berapa, Ibu? Sepertinya masih di level 5 Ibu, karena jujur di sekolah saya di SMA Negeri 2 itu kebanyakan guru-guru senior yang mana mereka belum bisa keluar dari zona nyaman mereka, selalu memakai metode ceramah Ibu. Seperti itu Ibu. Oh, jadi di level 5 ya Ibu ya? Iya. Oke, kemudian dari kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif di sekolahnya Ibu? Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level 7, karena kalau di level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit Ibu, karena mengingat guru-guru di sekolah saya itu banyak yang senior. Jadi mungkin dari level 5 ke 7 masih bisa dilakukan perubahannya Ibu. Oh, oke, baik. Berarti dari level 5 ke level 7 ya Ibu ya. Kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan apa tindakan atau rencana yang bisa saya lakukan, tapi mungkin semacam mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru, tapi secara bergantian Ibu. Oh, jadi nantinya Ibu merencanakan akan melakukan mentoring ya, dan Iya, juga Ibu. pendampingan individu ya. Kira-kira adakah strategi lain yang mungkin pernah Ibu Sauda terapkan ataupun Ibu Sauda pernah melakukannya sehingga rekan-rekan lain merasa nyaman dalam penyampaian Ibu? Mungkin kalau bukan dengan melakukan mentoring, saya coba berkonsultasi dengan kepala sekolah atau dengan wakase kurikulum untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop gitu Ibu. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khusus dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media pembelajaran yang bervariatif Ibu. Berarti Ibu Sauda sudah merencanakan untuk melakukan mentoring ya, Iya, dan Ibu. juga pendampingan ataupun pelatihan workshop ya Ibu. Dari ketiga rencana Ibu Sauda ini, rencana mana yang mungkin bisa Ibu Sauda realisasikan lebih dalam waktu yang lebih dekat? Sepertinya mentoring Ibu, karena mengingat kalau pelatihan atau workshop itu kan butuh persiapan yang matang, terus butuh waktu yang panjang, terus jujur pasti butuh biaya yang begitu banyak ya Ibu ya. Terus kita harus mencari narasumber yang benar-benar mengerti dengan pembelajaran yang bervariatif Ibu. Oke. Kemudian dari kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu membutuhkan support ataupun bantuan siapa yang mungkin bisa membantu Ibu? Kalau itu saya mungkin akan minta guru-guru di sekolah saya yang mungkin mengerti akan IT, dan bisa juga mungkin guru itu sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif Ibu. Oh, berarti Ibu Sauda ingin melakukan sebuah kolaborasi ya. Iya Ibu. Kira-kira kapan Ibu ingin merealisasikan untuk melakukan kolaborasi terkait mentoring tersebut? Insya Allah segera mungkin ya Ibu ya. Besok saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah, dan mudah-mudahan minggu depannya saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang melakukan mentoring Ibu. Oke, luar biasa ya Ibu Sauda. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu Sauda dapatkan? Alhamdulillah dari tadi awal kita ngobrol sampai ini yang saya dapatkan yaitu saya dapat gambaran bagaimana cara mendapatkan perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, terus kemudian dibantu juga dengan rekan-rekan guru yang ahli dalam bidang IT dan sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif Ibu.
Alhamdulillah Ibu ya, sudah luar biasa, sudah mendapatkan gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariasi di sekolahnya Ibu Sauda. Oke Bu Sauda, saya tunggu kabar-kabarnya terkait dengan mentoring yang sudah Ibu Sauda lakukan ya. Kalaupun Ibu Sauda ingin mengobrol atau membahas hal-hal lain, insya Allah saya bersedia dan saya siap untuk mendengarkan curhatan ataupun ngobrol dari Ibu Sauda. Dan saya doakan semoga apa yang menjadi rencananya Ibu Sauda ke depannya dapat berjalan dengan lancar ya, dan dimudahkan semuanya. Baik Ibu Sauda, mungkin sampai di sini dulu ngobrolnya kita, nanti kita lanjutkan lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Jan. Sama-sama Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nuni. Ibu Faiza tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Sauda, betul Ibu ya? Iya, betul. Ya, saya ada pertanyaan ini Ibu. Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan? Oke, yang sudah saya lakukan dengan coaching bersama Ibu Sauda tadi, yaitu saya melakukan prosesnya mengikuti alur tirta, di mana saya menetapkan tujuan, terus juga saya menetapkan identifikasi, lalu juga melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawab yang semuanya dilakukan oleh coach saya, sehingga coach saya itu dapat menemukan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Menurut saya ini ya sebagai observer Ibu ya, yang saya sudah amati tadi, proses yang sudah berjalan dengan baik antara Ibu Faiza dan Ibu Sauda, dan prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi Ibu Faiza sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada koci, yaitu Ibu Sauda, sehingga Ibu Sauda sebagai koci juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, jadi coaching yang sudah Ibu lakukan ini sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Ya. Kemudian pertanyaan terakhir Bu ya dari saya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari coaching yang sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu saya ingin berlatih lagi ke depannya untuk lebih memahami, dan juga saya ingin mendalami terkait dengan alur tirta dalam coaching. Gitu Ibu. Oke, baik. Ya, itu tadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini Bu ya, dan saya harap semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Faiza, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik demonstrasi kontekstual modul 2.3. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.